tetangga-tetangga saya ini di sekitar workshop masih banyak yang ngira ini tempat servis komputer, tukang jahit atau sablon atau apapun gitu. Clogging atau macet itu adalah masalah sejuta umat yang punya printer 3 dimensi. Jadi dia kayak bohong aja, yang muter kelihatannya muter tapi sebenarnya nggak kedorong. Memang kalau orang nggak tahu 3D printing mungkin mereka kebanyakan nonton film kayak misalnya bisa nggak ini di cloning gitu. Selamat jumpa lagi di channel IMA 3D Printer. Ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Syukur. Sebelumnya perkenalkan, saya Gunawan dari IMA 3D Printer dan ini adalah Mas Syukur. Nah, Mas Syukur ini sepertinya kelihatan junior, tapi dia di bidang 3D printer sudah 7 tahun. Ya, kurang lebih 7 tahun. 7 tahun pengalaman di 3D printing. Mulai dari dulu IMA berdiri itu bikin printer ya. Ya, bikin printer sampai akhirnya bikin jasa modeling segala macam. Nah, bisa ceritakan tentang pengalaman-pengalaman selama di IMA 3D. Oke, jadi dulu awalnya saya bergabung ke sini tuh yang pertama jelas diajak sama Mas Gun, dan emang awalnya IMA berdiri itu ngebuat printer. Jadi kita kayak nganakin printer. Jadi dulu awalnya Mas Gun punya satu printer, terus Mas Gun membuat desain printer dan kita perbanyak. Itu mulai 2016 sampai kurang lebih 2018 kita berakhir di situ. Karena udah berakhir, maksudnya bukan berakhir IMA 3D printernya, tapi kita kayak berubah aja. Jadi setelah 2018 sampai sekarang itu fokusnya tinggal di jasa 3D printing. Buat printer pun sebenarnya juga masih, tapi itu kalau case-nya spesial. Ya. Dulu memang waktu pertama kali zaman RepRap itu satu printer tuh bisa 15 juta. Itu printer bikinan gitu ya. Waktu itu kita kan bikin harga 6 juta gitu. Itu udah kurang lebih murah banget waktu itu. Tapi ya karena perkembangannya ini ya cepet banget. Dalam 2 tahun bisa langsung ada pabriknya ke pangkas setengah. Nah, terus ini nih sekarang tentang jasa menjadi 3D printing ya. Tentang 3D printing ini kan udah 6 tahun 7 tahun ya. 7 tahun berpengalaman. Berjalan 7 tahun sekarang. Biasanya itu apa aja sih yang ini ya, yang menjadi masalah-masalah dari sisi internalnya? Misalnya apa itu mesinnya ngadat atau gimana? Biasanya apa aja sih yang dihadapin? Yang pertama, clogging atau macet. Itu adalah masalah sejuta umat yang punya printer 3 dimensi. Masalahnya sih bisa jadi dari temperatur yang nggak stabil, atau material yang bermasalah, atau bisa juga dari hardware-nya. Hardware-nya itu bisa serangkaian dari extrudernya, atau rangkaian yang hanya di bagian ujung, atau namanya nozzle satu set itu istilahnya hot end. Oke. Jadi masalah yang pertama misalnya dari temperatur yang nggak stabil itu bisa kita cek dari termistor atau termokabelnya. Kita cek aja rangkaiannya di situ dari kabelnya, atau ada yang putus fisiknya di bagian ujung. Misalnya itu nggak masalah, yang kedua cek ke bagian arusnya. Kita cek arus power supply. Kadang kalau power supply-nya turun arusnya, turun wattnya gitu, turun voltase, itu nanti ngaruhnya ke suhu. Bisa jadi temperaturnya susah naik, terus atau misalnya saat udah mulai cetak nanti temperaturnya jadi naik turun gitu. Itu kalau ada masalah di temperatur yang nggak stabil. Yang kedua tadi saya bilang ada masalah di material, filamen dari filamen. Nah, di material ini sebenarnya yang agak
agak-agak tricky gitu. Itu bisa jadi dari mereknya. Beberapa merek tertentu ada yang kurang bagus hasilnya, atau misalnya material kita punya merek yang udah bagus tapi karena udah lama nggak dipakai, itu materialnya jadi lembab. Material lembab ini ngaruh banget ke hasil cetakannya. Nah, kalau masalah kayak gitu sih sebenarnya diatasinya dengan cara kita, kalau misalnya materialnya lembab, bisa kita oven atau misalnya nggak punya oven, taruh di panasan aja, taruh di luar suhu, misalnya kena matahari gitu. Biasanya kalau filamen lembab tuh akhirnya jadi pas cetak patah-patah, bisa patah di bagian tengah selangnya atau di bagian ujungnya gitu. Nah, itu juga yang memang sering bikin macet tuh, biasanya biangnya di situ dari filamen. Kalau yang terakhir dari hardware-nya. Dari hardware nih yang agak panjang rangkainya, misalnya macet, yang pertama bisa kita cek dari sumbernya dulu, dari pangkalnya. Pangkalnya tuh di gear extruder, gear yang warna kuning yang buat dorong filamen. Beberapa kasus ada yang kadang bautnya ini lepas, baut pengunci gearnya lepas. Nah, itu kalau itu longgar, itu kan jadi yang muter cuman as motornya aja, tapi gearnya enggak. Jadi dia kayak bohong aja, yang muter kelihatannya muter tapi sebenarnya enggak kedorong. Kalau misalnya gearnya aman, misalnya udah kita pastiin kencang si penguncinya, cek di gigi rodanya. Di situ kadang misalnya udah terlalu lama buat ngeprint, udah jalan lama gitu, materialnya kayak kegerus di gearnya. Nah, itu ngaruh juga, Mas. Misalnya gear kotorannya sampai numpuk, itu jadi kayak gear dua-duanya gumpal dan dia nggak dorong juga akhirnya. Karena kan kalau satu sisinya kan dia yang bagian halus, kayak yang lawan itu ya. Kalau gearnya udah penuh sama filamen sama kotoran, akhirnya mereka nggak ngedorong, slip, jadi slip, bener. Kalau gearnya udah pasti aman semua, sekarang kita coba mulai maju dikit ke bagian yang saya bilang hot end tadi. Hot end tuh rangkaiannya ada pertama heatsink, yang kedua heat brake, heat block, sama nozzle. Bagian awal yang masuk di heatsink itu bagian yang di rangkaian nozzle, tapi dia yang harus dingin, dia nggak boleh panas. Kalau misalnya panas, itu akhirnya filamen dia mengembang dulu di situ. Padahal kalau secara teori itu filamen boleh cair kalau udah di bagian paling bawah di nozzle-nya. Jadi dari heat block sampai nozzle tuh filamen baru boleh cair. Jadi di atas masih harus dingin. Kalau di heatsink aman. Sekarang kita lanjut yang kedua, itu namanya heat brake. Di heat brake tuh ada dua jenis, ada yang all metal sama yang pakai selang. Yang all metal itu peruntukannya material-material tertentu, misalnya kayak ABS. Yang jelas ini untuk material-material yang temperaturnya tinggi, ABS, ASA, PETG, carbon fiber, nylon gitu-gitu. Kalau yang ada selangnya, selang PTFE. Nah, itu ini PLA, ya? Itu yang untuk PLA, karet, sama sebenarnya PETG itu masih bisa ditolerir pakai selang. Di selangnya ini, selang yang di dalam heat brake ini sebenarnya yang kadang bikin macet. Karena ukurannya tuh kecil banget. Diameter dalamnya 2 mili, sedangkan filamen kita ukurannya 1,75. Itu kalau misalnya sering dipakai panas, akhirnya selang ini ikut kayak kebakar, gosong, bener. Yang sering banget itu gosong, Mas. Jadi ujungnya nanti ada bekas gosong, terus ukurannya jadi menyempit. Nah, itu yang bikin masalah macet kalau di heat brake-nya. Selanjutnya di heat block. Kalau heat block tuh sebenarnya nggak masalah. Heat block tuh tempat buat nempelnya si pemanas, heater, sama thermocouple atau termistor. Itu jarang banget, kecuali kalau rusak fisiknya, misalnya bentuknya udah nggak karu-karuan, itu mending ganti aja deh kalau udah kayak gitu. Yang terakhir di nozzle. Kalau macet di nozzle, itu kemungkinan dari filamennya, filamen yang penyimpanannya nggak benar, kotor ya kali. Iya benar, kalau filamen kotor. Nah, jadi misalnya ada debu yang nempel di filamen itu,
akhirnya ikut masuk ngedorong sampai di nozzle Ngumpul yang lah ya? ukurannya cuma 0,4. Setelah ngumpul, nah itu yang bikin macet. Solusinya bisa dua, bisa kita bersihin pakai filament cleaner, itu bisa teman-teman beli di online, atau Pakroan pakai itu. bukan, yang filament tuh bentuknya Oh, filament. filament. Kalau yang kedua ya, yang bentuknya sebenarnya itu buat mata bor, bisa buat CNC yang ukuran kecil banget. Bisa beli itu. Jadi tinggal panasin aja si nozzle, rangkaian nozzle-nya. Terus kita dorong dari bawah. Itu kalau beruntung masih bisa bersih lagi, masih bisa normal. Tapi kalau nggak selamat, Ganti ya mending ganti karena harganya lebih murah. Nozzle tuh ya kisaran 10 ribuan, itu nozzle yang biasa, tapi ya lumayan bagus lah, 10 ribu. Yang kedua setelah clogging itu warping. Warping tuh ngangkat, istilahnya warping kalau di 3D printing. Jadi pas ngeprint itu bagiannya ngangkat dari mejanya, dari heatbednya. Itu masalahnya bisa jadi dari jarak nozzle sama heatbed yang terlalu jauh, jadi pas leveling kita nggak tepat ukurannya. Terus temperatur ruangan yang nggak stabil, ini berlaku untuk material tertentu. Jadi misalnya kayak ABS atau nylon, material-material yang high temp itu dia nggak boleh kena suhu luar yang terlalu dingin. Jadi kayak misalnya ABS, kalau ngeprint ABS tuh yang paling susah banget kalau misalnya kita berhadapan sama kipas angin atau AC. Jadi material yang atas, misalnya kita cetak tingginya 10 cm, kita udah berjalan sampai 6 cm atau 7 cm, tiba-tiba yang bawah ngangkat, itu karena materialnya mengkerut dan si atasnya masih panas tapi bawahnya udah dingin duluan. Itu bisa jadi dari situ. Itu kalau material tertentu. Tapi kalau misalnya materialnya PLA terus tiba-tiba warping, itu biasanya jarak levelingnya kurang tepat, terlalu renggang gitu. Terlalu renggang, atau Jarak antara nozzle bed dengan heatbed itu terlalu jauh. Atau heatbednya kotor. Kalau kotor sih gampang lah, itu bisa kita bersihin aja. Kalau kotor, misalnya bednya kotor, kalau yang saya tadi pakai kaca itu tinggal cuci aja Mas, dicuci, dibersihin pakai air biasa, air mengalir itu udah cukup. Terus dilap lagi, tinggal terus dilem lagi, itu udah bisa work lagi gitu. Yang kedua, biar si materialnya nempel, selain pakai lem tadi yang saya bilang, bisa juga pakai Kapton tape atau glue tape. Kapton tape tuh yang buat pelindung, biasanya dipakai buat melindungin anti panas. Iya, yang panas. Anti panas itu bisa, atau pakai blue tape. Jadi kalau nggak pakai blue tape ya udah pakai tape yang biasa aja, itu bisa. Yang kertas ya, yang kertas. Kalau bisa sih milih yang warnanya agak kuning. Tebel, itu agak nggak terlalu tebel, tapi dia bisa nahan lumayan lama buat cetak. Jadi selain lem, blue tape atau Kapton tape tadi, bisa beli stiker. Stiker tuh udah mulai banyak sekarang dijual, stiker buat heatbed. Itu macam-macam ukurannya, terus macam-macam bentuknya. Ada yang agak kasar, ada yang full halus semua, ada yang bentuknya kayak plastik mika. Itu bisa dipakai. Ada kasus tertentu yang misalnya mesin yang sekarang tuh, mesin yang pabrikan itu mejanya udah fix, si heatbednya udah biasanya susah untuk dilepas, atau kadang bahkan emang udah paten di mejanya. Kalau kayak gitu sih, kalau misalnya pakai yang fleksibel, gimana? Misalnya seperti itu. Saya bisa sebut mereknya Ender 3 Pro. Itu pakainya yang magnetik bener. Jadi kalau kayak gitu sih sebenarnya ngakalinya, misalnya udah kotor, diamplas aja, sampai bekas-bekas filamen yang buat ngeprint itu hilang. Yang penting sih sebenarnya hindarin kotoran yang ada di meja aja, itu udah cukup untuk material bisa lengket lagi ke heatbednya. Terus kalau misalnya pakai yang glass karbon itu, karbon itu yang merek Anycubic sama Ender terbaru, Ender 6, itu dia kayak ada karbonnya. Ini ya,
apa namanya? Namanya ultra base. Dia kayak gelas Oh, tapi iya. ada karbon-karbonnya gitu. Oh iya ya. Kalau itu misalnya kotor terus bikin warping, solusinya dibersihin pakai alkohol. Kalau kami biasanya pakainya alkohol atau pakai IPA, itu udah lumayan bekerja. Jadi yang penting sama sih dasarnya semua, yang penting si heatbednya ini bersih dan rata. Masalah warping tuh teratasi di situ. Itu kalau warping. Terus satu lagi. Terus Pertama nozzle-nya. nozzle. Apa? macet, Clogging. clogging. Yang Terus warping. kedua warping. Yang ketiga tuh yang umum skip layer. Skip layer tuh misalnya kita cetak objek sesuatu, terus tiba-tiba di bagian tertentu ada material yang nggak keluar, terus jadi akhirnya bikin kayak renggang gitu. Kalau itu masalahnya itu hampir mirip kayak si pas clogging tadi. Itu di rangkaian gear extrudernya. Itu yang pertama di situ. Di rangkaian gearnya bisa jadi kotor atau penguncinya lepas. Setelah itu per kalau yang setelan itu. bener per buat setel extruder itu extruder yang jenis-jenis lama sih sebenarnya masih, atau bahkan yang baru masih, tapi mereka nggak ada buat setelnya. Kalau yang tipe lama, saya bilang tipe MK8, itu ada MK8 tuh dia ada buat setting ininya, setting pernya, setting kekencangannya itu ada. Atau selain itu nozzle-nya juga tersumbat. Nozzle tersumbat tuh misalnya kayak tadi yang awal ada kotoran di nozzle, misalnya debu yang nempel di nozzle tapi belum banyak. Kalau sampai banyak dia akhirnya jadi clogging. Kalau ada tapi sedikit, biasanya ngaruhnya ke situ. Jadi material filamennya tuh keluar kayak nggak lancar. Dia ada jedanya terus keluar lagi, ada jeda keluar lagi. Atau dari filamennya. Filamen itu juga ngaruh. Misalnya yang filamen nggak ada mereknya, itu kadang diameternya nggak konsisten. Kalau filamen sih sebisa mungkin beli yang kalau zaman sekarang udah murah banget, 165.000 udah dapat filamen yang mereknya lumayan bagus dan diameternya udah konsisten sama gulungannya udah rapi. Jadi kalau filamen-filamen yang bermerek, sebut aja ya, misalnya Sunlu bagus, Creality, CC3 atau Creality itu bagus juga. ya. Apalagi Sama yang agak mahal Isan. Ya makanya mungkin direkomendasikan jangan pakai filamen yang nggak bermerek. Bener. Hindarin. Karena kalau nggak filamen bermerek itu tanpa seperti merek. ini, lari dari tanggung jawab. Kalau ada ini kan namanya nggak tercemar karena nggak ada merek. Iya bener. Terakhir, masalah yang umum di jasa itu efek kaki gajah. Kalau teman-teman merhatiin hasil printingannya, itu efek kaki gajah tuh sebenarnya bagian dasarnya yang terlalu lebar. Jadi misalnya kita buat kotak ukuran 1x1, tapi tiba-tiba dasarnya itu jadi lebar, ukurannya bisa jadi 1,2 atau 1,3. Tapi otomatis kalau misalnya kayak gitu berarti tingginya berkurang ya? Benar, tingginya jadi kepotong Karena dia karena ke bawah. Nah benar, itu masalahnya sebenarnya kebalikan dari warping tadi. Kalau warping itu karena jaraknya terlalu jauh dengan heatbed. Kalau efek kaki gajah ini karena jarak nozzle dengan heatbed terlalu dekat. Itu bahkan ada yang kalau teman-teman pakai mesin yang baru-baru atau pakai yang stiker kayak Ender tadi, dia bakal rusak stikernya karena kemakan sama nozzle. Ada lagi sebenarnya masalah ketika terlalu mepet itu. Kayak saya pernah ketika terlalu mepet itu kan dia antara nozzle sama ini kan gencet. Iya, Jadi benar. filamennya itu susah keluarnya, kayak kesumbat gitu kan. Benar. Jadi terus biasanya kalau yang extruder biasa kayak Ender, bisa Ender ya, Ender atau Anet lah, itu bunyi cetak Iya. gitu kan. Bahkan bisa jadi putus filamennya di situ karena Keterus, gearnya ngedorong terus Terus, tapi nggak keluar materialnya. ya.
Kalau itu sih solusinya ya sama kayak warping tadi, kita leveling ulang, atau yang kedua bisa kita edit dari softwarenya, misalnya dari slicernya. Jadi kalau dari slicer itu bisa kita kasih rough tuh dudukan dulu sebelum cetak ke objek. Jadi presisi ya tadinya. Ukurannya bisa Lebih 1:1 biasanya kalau pakai rough. Oke, itu kan masalah-masalah masalah mesin, masalah internal ya. Iya, masalah teknisnya. Masalah teknis itu berguna banget itu buat teman-teman yang baru di 3D printing, itu pasti ketemu masalah-masalah itu ya. Kayak warping, terus clogging itu Masalah paling ngeselin dan hampir semua orang mengalaminya. Ini mungkin ada hal-hal yang aneh atau faktor eksternal ya. Kalau anggap aja itu faktor eksternal karena itu bukan kesalahan kita ya. Gimana tuh, ada nggak cerita-cerita tentang masalah-masalah yang faktornya dari eksternal, misalnya dari customer gitu? Karena kami jasa 3D printing, jadi hampir tiap hari ketemu orang-orang yang random gitu. Jadi misalnya yang pertama orang yang nggak tahu sama sekali apa itu 3D printing. Jadi kadang mereka datang tuh cuman ngasih foto aja, terus tiba-tiba, "Mas, kami buatin ini." Oke, mungkin kami bisa, tapi mereka tuh benar-benar ngasih fotonya yang hanya satu pandangan aja, misalnya dari tampak atas aja. Setelah kami minta detailnya gitu, mereka ngejawabnya, "Kami nggak punya, Mas, cuman adanya ini aja, adanya satu foto ini aja, bisa nggak?" gitu. Terus mereka nggak ngasih ukuran. Artinya mungkin buat pengalaman ya, kalau kayak gitu ya bisa, tapi risikonya tanggung sendiri ya. Iya, pada akhirnya kami yang jual tuh selain rugi waktu juga rugi material yang udah dicetak tadi, karena kan misalnya mereka yang tadi nggak punya tuh, kita udah effort buat ngebuatin desainnya, cetaknya, kirimnya, terus tiba-tiba mereka komplain dengan alasan yang nggak masuk akal tadi kan. Ya itu mungkin harus ada term and condition di awal. Terus apa lagi? Oke, yang kedua mungkin si customer ini datang udah tahu 3D printing, tapi mereka nggak tahu batasannya atau mispersepsi gitu. Jadi misalnya tiba-tiba datang terus minta dicetakin benda yang ukurannya 1:1, misalnya bikin motor yang ukurannya 1:1. Oke, kami bisa nggak ada masalah dengan itu. Terus setelah kami buat, kami estimasi, kami pecah-pecah, kami kasih tahu harga dan waktunya, mereka, si customer ini kaget. Mereka merasa, loh, kayak gini aja kok lama, Mas, kok mahal, Mas. Jadi itu agak lumayan ngeselin dan menurut saya itu bermasalah gitu. Kita ngomongin estimasi itu ya, makan waktu banyak. Effort dan waktu. Karena kita mesti ini ya, ngasih simulasi dulu kan, benda sekian gitu, berapa lama. Kadang juga kita perlu bikinin desainnya, Mas, bahkan kayak buat tampilannya. Untuk ngasih tahu si customer ini harus bikin model kasar gitu ya. Iya, benar. Sama yang terakhir, si customer datang udah tahu 3D printing, udah tahu desain 3D, artinya mereka datang udah siap, tapi mereka nggak tahu trik-triknya buat modelnya ini bisa dicetak. Jadi misalnya, artinya mereka bisa datang dengan dicetak atau enggak gitu. Mereka datang dengan modeling 3D yang error. Jadi mereka tuh buat aja tapi nggak tahu trik-triknya. Misalnya buat juga benda yang ukurannya terlalu tipis. Kalau di 3D printing yang FDM, yang plastik itu kan keterbatasannya, misalnya benda-benda yang tipis tadi itu nggak bisa kecetak. Jadi si customer ini datang, mereka nggak tahu itu. Akhirnya kan kita lagi yang ngeproses modelnya ini biar bisa kecetak gitu. Printable ya. Iya, benar. Ada lagi yang ini,
Mereka pernah ada yang bikin tutup sama misalnya kayak model kayak iya gitu. iya, mereka yang belum tahu ini toleransi. Betul. Sebenarnya kalau itu masalah itu bukan cuma 3D printing sih, hampir semua ya. Kayak misalnya ngomongin besi itu juga sama ya. Cetak itu juga. Kalau kita nggak ada toleransi, ya pasti nggak masuk. Akhirnya nggak mau. Misalnya mereka cetak botol ukurannya 10 cm, terus penutupnya ini juga ukurannya sama gitu kan, 10 cm juga. 10 cm, akhirnya kan nggak masuk. Pas digabung selesai print nggak masuk, dan mereka tiba-tiba juga harusnya dikasih toleransi ya 10,3 gitu misalnya. Iya benar. Umumnya tuh ukuran toleransinya 0,2 sampai 0,3 mili itu udah cukup. Jadi nanti setelah selesai print dipasang tuh udah bisa fix gitu. Tergantung ininya juga ya, kebutuhannya. Kayak misalnya mereka pengen tight atau pengen longgar. Iya benar. Ya, kadang-kadang memang kalau orang nggak tahu 3D printing, mungkin mereka kebanyakan nonton film. Kayak misalnya bisa nggak ini di cloning gitu. Kalau film-film itu kan orang kayak benda ini tiba-tiba jadi orang, bahkan bisa gerak kayak kebanyakan nonton film. Iya. Ya, terus ini tentang suka duka selama 7 tahun itu, apa yang paling berkesan di printing? Mungkin dukanya dulu ya. Dukanya itu masih banyak orang yang belum tahu apa itu 3D printing. Bahkan tetangga-tetangga saya ini di sekitar workshop masih banyak yang ngira ini tempat servis komputer, tukang jahit, atau sablon atau apapun gitu. Sebenarnya sih ini perlu kayak pengenalan aja. Mungkin setelah kita kasih tahu sedikit aja, mereka akhirnya mulai ada gambaran gitu tentang apa itu 3D printing. Ini cerita dukanya lagi tadi mungkin ya Mas. Orang yang misalnya tadi orang yang belum tahu, terus akhirnya mereka datang tiba-tiba bawa contoh, terus mereka menganggap benda yang ingin dicetak ini bakal selesai dalam sekejap, kayak yang Mas bilang tadi, mungkin kebanyakan nonton film gitu. Jadi mungkin kita mesti menjelaskan, harus menjelaskan gimana setiap orang datang harus menjelaskan kayak gitu. Ya mungkin itu perlunya awareness orang tentang 3D printing. Iya. Sebenarnya kan 3D printing ini kayak alat aja gitu loh, kayak alat yang bisa ngebantu kita. Bahkan kalau ada yang di grup itu mereka buat perkakas yang bisa dibilang itu bisa pemakaian untuk sehari-hari gitu loh. Jadi sebenarnya kalau udah kenal tuh ini alat tuh ya alat biasa aja, alat yang untuk ngebantu, tools pembantunya kita sebagai makers gitu. Tapi orang yang nggak tahu tuh mereka berpikirnya ini adalah hal yang sulit dan aneh, luar biasa gitu. Itu sih mungkin dukanya itu aja Mas. Tapi kalau sukanya sebenarnya dibalik, kayak ngebalikin aja dari dukanya tadi. Jadi misalnya ada orang yang datang terus tiba-tiba mereka kesulitan, akhirnya itu kan jadi pemicu kita untuk kayak kayak kita untuk cari solusi gitu ya, belajar cari solusi dan belajar bagaimana sih orang yang datang ini akhirnya kayak merasa terbantu dengan kita gitu. Intinya kita kalau misalnya orang terbantu dengan peranan kita di 3D printing itu, kita merasa bahagia gitu. Iya benar, mungkin kayak gitu Mas. Jadi kayak ngelihat si orang kepuasan itu datang terus akhirnya masalah mereka teratasi dengan kami tuh, kami juga ikut merasa senang gitu. Dan sebenarnya kan selain buat kepuasan si pelanggan, sebenarnya kita juga belajar di balik itu. Misalnya sebelumnya kita buat desain itu susah banget, misalnya pakai software A kita ada keterbatasan misalnya buat untuk bulat atau kotaknya, terus akhirnya karena datang pelanggan terus kita akhirnya belajar pakai software B, dan
itu toolsnya makin banyak, terus kita bisa tahu bagaimana ngebuat sesuatu itu kan jadi pengalaman buat saya pribadi gitu sih. Nah, oke. Itu aja Mas yang Iya. suka dukanya selama kurang lebih 7 tahun sekarang 2023. Iya, terima kasih banyak Mas Syukur. Sama-sama Mas. Ya, nanti kita akan lanjut pembahasan yang lain, mungkin yang lebih ringan, yang sehari-hari aja ya. Dan terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih.